Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak semuanya, senang bertemu kembali di channel Senang Belajar. Dalam kesempatan ini, video kita akan membahas tentang jarak antara titik dan bidang. Ini merupakan video-video seri dari pembahasan-pembahasan tentang dimensi 3. Yang kemarin sudah kita bahas kedudukan titik, baik itu titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, dan seterusnya sampai jarak. Terus kita sudah masuk pada jarak antara titik dan bidang. Nah, sekarang kita lanjutkan jarak antara titik dan bidang. Ini konsepnya, konsep jarak antara dua objek selalu berdasarkan pada jarak antara dua titik. Ini konsep nih. Konsep jarak ini, antara dua objek selalu berdasarkan pada jarak antara dua titik. Nah, baik jarak antara titik dan garis, titik dan bidang, garis dan garis, garis dan bidang, serta bidang dan bidang. Oke. Sekarang untuk kali ini ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jarak antara titik dan bidang pada bangun ruang dimensi 3. Nah, langsung saja kita perhatikan pada ilustrasi gambar seperti ini. Di bawah ini nih. Nah, diberikan satu titik A dan sebuah bidang. Kita bayangkan titik A adalah titik yang di atas bidang. Misalkan titik A ini adalah sebuah lampu dan bidang ini sebuah lantai. Oke. Sekarang jarak antara titik A terhadap bidang alfa, ini kita bisa lihat ini adalah panjang A terhadap A aksen atau panjang garis A ke A aksen, di mana A aksen ini merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Tadi kalau misalkan ini adalah sebuah lampu, maka lampu itu punya bayangan di lantai, di sini bayangannya. Itu konsep dasarnya. Langsung kita masuk pada contoh saja supaya jelas. Misalkan di sini diberikan kubus. Nah, perhatikan ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik A, ini titik A, dan bidang EFGH. Ini titik A, ini bidang EFGH. Perhatikan, maka titik A ini diproyeksikan mempunyai bayangan di sini, di E. Nah, perhatikan ini garis merah ini adalah garis AE. Nah, diproyeksikan pada bidang EFGH. Sekarang kita dapat simpulkan dari gambar ini. Nah, proyeksi titik A ke bidang EFGH yaitu titik E. Oke, kita lanjutkan. Jarak antara titik A dan bidang EFGH diwakili oleh garis EAE. Jarak titik A terhadap bidang EFGH ini diwakili oleh panjang garis AE. Dan kita tahu bahwa AE ini adalah rusuk rusuk kubus. Sehingga karena rusuk kubus adalah 12, kita tahu maka panjang AE adalah 12 cm. Ya, mudah ya. Oke. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Nah, ini diberikan bidang 4 beraturan ini D, A, B, C. D, A, B, C. Oke. Mempunyai rusuk A cm. Ini rusuknya A cm semuanya karena bidang 4 beraturan. Maka pertanyaannya, hitung jarak D ke bidang ABC. D ke bidang ABC. Maka D ini mempunyai proyeksi di bidang ABC, punya bayangan di sini. Kita tarik garis sehingga membentuk bayangan di R di sini pada bidang
A, B, C. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti panjang jarak D ke bidang A, B, C itu sama dengan jarak DR, panjang DR. Oke, sekarang ayo kita hitung panjangnya berapa. Pertama kita ambil sisi alasnya, yang alas ini ya. Kita ambil biar jelas nih. Nah, perhatikan di sini. Nah, sekarang perhatikan titik R ini. Nah, titik R ini adalah merupakan perpotongan garis berat. Maka kita tahu perpotongan garis berat ini mempunyai perbandingan panjang AR dibanding panjang RP itu adalah 2:1. Ini 2 bagian, ini 1 bagian. Berarti Pak, garis AP ini dibagi 3. Yang AR itu 2, yang RP 1. Perbandingannya seperti itu. Nah, sekarang kita cari panjang AP-nya berapa sekarang. Dengan kita melihat segitiga, ini separohnya, ini berarti ini segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa mencari dengan teorema Pythagoras. Dengan teorema Pythagoras kita lihat ini. Nah, sekarang kita lihat sisinya sekarang. Sisi BC atau CB ini kan A, berarti BP ini setengahnya, berarti setengah A. Sedangkan AB ini adalah panjangnya A. Oke, sudah paham ya Kak ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita hitung dengan teorema Pythagoras, berarti AP ini sisi yang tegak ini adalah akar dari sisi piring kuadrat AB kuadrat dikurangi BP kuadrat sama dengan ini, akar A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Sama dengan berapa? Berarti A kuadrat dikurangi setengah kuadrat, itu setengah kuadrat kan, A kuadrat kan berarti setengahnya jadi 1/4 A kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat itu kan 1, supaya bisa dikurangi dengan 1/4 disamakan 4/4 dikurangi 4/4 A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat sama dengan 3 dikurangi 1 4 dikurangi 1 3/4 A kuadrat sama dengan kita akarkan semuanya, akar 3 per akar 4 kali akar A kuadrat. Akar 3 tetap akar 3 per akar 4 jadi 2, akar dari A kuadrat jadi A sama dengan akar 3 nya pindah ke belakang jadi 1/2A akar 3. Gampang ya Kak ya. Itu berarti kalau panjang A sampai P adalah setengah A akar 3. Sekarang panjang AR, nanti kita ambil segitiga yang ini nih. Nah, segitiga ARD untuk menentukan tinggi dari atau panjang dari DR. Sekarang AR adalah 2/3. Tadi kan 2 bagian R-nya. 2 bagian dari 3 bagian panjang AP. 2/3 kali AP sama dengan 2/3 kali setengah atau 1/2 A akar 3. Sekarang perhatikan. Duanya kita coret jadi 1/3, hasilnya adalah 1/3 A akar 3. Maka panjang AR di sini adalah 1/3 A akar 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah mengetahui panjang AR di sini bawah ini. Ya. Segitiga ini kita segitiga yang warna hijau. Nih, kita akan tarik ke sini. Ya, kita akan ambil. Sekarang ini adalah sudah diketahui AR-nya adalah 1/3 A akar 3, 1/3 A akar 3, AD-nya adalah A. Maka sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan cari DR adalah sama dengan DR ini adalah AD sisi miring kuadrat dikurangi AR kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 1/3 A akar 3 sama dengan ini 1/3, ini 1, ini 1 saya buat 3/3 A kuadrat kurangi 1/3 A kuadrat sama dengan 3 kurangi 1 2, 2/3 A kuadrat sama dengan akar 2 per akar 3 kali akar A
kuadrat. Nah, sekarang kita rasionalkan, semuanya dikalikan akar 3 per akar 3A. Jadi ini bisa kita kalikan akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3A. Seperti akar 6 per 3A sama dengan sepertiga, akar 6 nya ke belakang, A akar 6. Jadi kita ketemu ini panjang DR. Ini panjang jarak titik D ke bidang ABC, itu panjang DR sama dengan adalah sepertiga A akar 6. Oke, itu dulu pembahasan dari menentukan jarak antara titik dan bidang dengan 2 contoh. Semoga saja dapat dipahami dan bisa membantu kakak semuanya dalam memahami tentang dasar dimensi 3, khususnya jarak, yaitu menentukan jarak titik dan bidang. Oke, gitu dulu ya kak. Tetap semangat belajarnya. Kita akan sampaikan lagi pada video-video yang berikutnya nanti. Oke, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.